ada nyala, kemudian di situ ada pipa kapiler. Jadi sumber nyalanya ini berbeda produk ya. Ini lampunya di sini sumber nyalanya, karena ini proses absorpsi, berarti perlu sumber nyala. Terus ada nyala apinya, sumber lampu, bukan sumber nyala. Jadi kalau absorpsi perlu sumber lampu. Terus di sini ada nyala, kalian menggunakan spektrofotometer nyala. Di sini untuk kelarutannya. Jadi kalau setiap yang logam itu mempunyai satu sumber nyala. Jadi semua mempunyai satu lampu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendeteksi natrium, kita gunakan lampu yang natrium. Kalau misalnya kita ingin mendeteksi Fe, kita gunakan lampu Fe dan sebagainya. Nah, sebenarnya spektrofotometer nyala itu bisa digunakan dua jenis, bisa emisi, bisa absorpsi. Semuanya atom. Nah, ini yang emisi hanya tanpa lampu ya. Ini emisi tidak ada lampu. Tidak ada sumber lampu. Sumber cahaya. Hanya mengandalkan nyala saja. Tapi kalau absorpsi itu ada sumber nyala. Jadi menggunakan lampu seperti halnya pada spektrofotometer visible. Ini membedakannya. Jadi spektrofotometer nyala itu bisa digunakan dua, sebagai absorpsi kalau dia menggunakan sumber nyala, atau sebagai emisi atom kalau tidak menggunakan lampu. Nah, apakah semua logam bisa digunakan atau dideteksi secara AS ataupun secara AES? Untuk secara garis besar sih bisa ya, semua logam itu bisa deteksi oleh AS ataupun AES. Tapi untuk AES itu terbatas, hanya logam-logam yang termasuk golongan A. Golongan A ini bisa deteksi menggunakan emisi atom, jadi tidak menggunakan sumber nyala, sumber lampu. Tapi kalau yang absorpsi atau AS itu perlu sumber lampu, sumber cahaya, itu digunakan untuk logam transisi. Nah, masalah ketersediaan lampunya itu terbatas, jadi tidak semua logam bisa deteksi. Nah, yang terbaru itu adalah bisa digunakan untuk yang golongan 1A sampai golongan transisi, adalah menggunakan metode ionisasi yang disebut dengan ICP, ion couple plasma. Jadi tidak menggunakan nyala, tidak menggunakan listrik, tapi menggunakan gabungan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ini gabungan medan magnet dan medan listrik itu menghasilkan suhu yang sangat-sangat tinggi. Yang deteksi adalah langsung ionnya, bukan atomnya. Kalau yang spektrofotometri nyala itu adalah atom. Tapi kalau yang ICP yang model terbaru itu adalah ionnya. Jadi kalau yang absorpsi tidak bisa digunakan karena keterbatasan dari sumber cahayanya. Kalau emisi karena menggunakan nyala, suhunya juga terbatas, jadi hanya terbatas di golongan yang 1A dan 2A. Golongan 3A nggak bisa terdeteksi. Nah, sekarang kita fokus yang menggunakan sumber cahaya ya, atau yang disebut sebagai spektrofotometer serapan atom. Jadi prinsipnya sama persis dengan visible.
ada sumber cahaya, ada tempat mengabsorpsi. Di sini digunakan nyala, jadi atomnya nanti mengabsorpsi cahaya dari sumber cahaya. Nanti yang tidak terabsorpsi sumber cahaya yang dari ini itu dideteksi. Nah, tentunya di sini karena di sini menggunakan atom, jadi di sini ada proses pembentukan atom dari cairan sampai pembentukan atom yang disebut dengan daerah nebulizer. Dan nebulizer adalah tempat pembentukan aerosol yang nanti masuk ke dalam nyala. Nah, di sini akan terjadi proses atomisasi dan proses absorpsi dari spektrofotometer atom. Nah, kalau diperhatikan ini seperti yang saya sudah jelaskan yang minggu lalu adalah monokromator tidak diletakkan di setelah sumber nyala, sumber cahaya. Kalau di visible itu monokromator diletakkan setelah sumber cahaya. Jadi lampu monokromator baru tempat proses absorpsinya. Tapi kalau yang spektrofotometer atom itu monokromatornya diletakkan setelah proses absorpsi. Jadi monokromator di daerah sini. Jadi komponennya ada sumber cahaya, ada pembentukan aerosol, kemudian di sini ada proses pembentukan atom, kemudian monokromator. Setelah monokromator masuk ke detektor menggunakan penggadaan foton, baru kemudian recorder. Sekarang kita fokus satu-satu dulu menggunakan sumber cahaya yang namanya halogenated lamp, namanya singkatnya biasanya HCl. Jadi bukan asam klorida tapi halogenated lamp, HCl. Ini digunakan sebagai sumber cahaya untuk proses absorpsi pada spektrofotometer serapan atom. Kenapa ini yang kita fokuskan? Karena khas ya. Sumber cahaya yang digunakan pada SSA atau AAS kalau bahasa Inggrisnya, Atomic Absorption Spectrophotometer. Kenapa sumber cahayanya khas? Kita akan jelaskan di sini. Ini sudah tadi. Nah, ini halogenated lamp namanya, atau bahasa Indonesianya lampu katoda berongga. Nah, bentuknya mungkin yang sudah pernah praktikum bisa kelihatan ini seperti ini bentuknya. Berbentuk tabung cukup besar, beda dengan yang sumber cahaya dari visible maupun UV kecil. Kalau ini besar. Di sini ada katodanya, ada anodanya. Ini terbuat dari pirek seluruhnya, logam pirek, tapi khusus di permukaan atas terbuat dari kuarsa. Yang khasnya adalah untuk lampu katoda berongga adalah katodanya ini dilapisi oleh logam yang sesuai akan kita uji. Misalnya kita ingin menguji kalsium Ca, maka logam katoda di bagian katodanya ini dilapisi atau terbuat dari logam kalsium. Begitu juga kalau kita ingin mendeteksi Cu, maka logamnya bagian katoda terbuat dari logam Cu. Itu yang khasnya. Nah, sekarang prinsip terjadinya sumber cahaya itu bagaimana? Jadi lampu ini kenapa dibuat tabung? Karena diisi dengan gas mulia, bisa neon, bisa argon. Karena kalau argon terlalu mahal, biasanya digunakan adalah gas neon dengan tekanan sekitar 1-5 torr. Yang khasnya di sini adalah logamnya. Tadi saya katakan logamnya adalah terbuat
katodanya terbuat dari logam yang sesuai akan kita ujikan. Nah, biasanya tegangan ini biasanya 220 volt ya, bukan 300. Nah, kemudian arusnya ini biasanya tertulis di daerah lampu 5 sampai 15 miliampere atau 5 sampai 10 miliampere, tergantung dari jenis logamnya. Nah, kenapa ini yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan lifetime dari atau masa pakai dari lampu tersebut. Nanti saya jelaskan kenapa saya cantumkan nilai ini. Jadi tegangan dari PLN kan 2200 volt. Nah, prinsipnya adalah katoda anoda diberikan energi listrik dalam bentuk watt, bisa kita atur dari arusnya, diberikan energi listrik yang cukup tinggi, kemudian karena energi yang cukup tinggi maka gas mulia, bisa ini di sini contohnya adalah argon, yang realnya adalah neon ya. Argon ini terlempar atom argonnya ini terlempar elektronnya, sehingga ada elektron dan ion dari argon. Elektron-elektron dari argon tersebut karena kecepatannya cukup tinggi, di energi kinetiknya cukup tinggi, menabrak permukaan dari logam katoda. Nah, karena elektronnya bergerak dengan cukup tinggi dan tumbukannya antara elektron yang bebas tersebut dengan logam itu cukup keras, sehingga terbentaklah logam dari katoda tersebut sehingga membentuk gas. Jadi membentuk atom dari logam tersebut dalam keadaan energi dasar. Ya. Nah, karena dia dalam keadaan energi dasar, di sini ada ion-ion dari gas mulia. Ini juga akan terjadi tumbukan antara atom netral ini dengan muat argon yang bermuatan positif. Tumbukannya juga cukup kuat sehingga si logam yang tadi dalam keadaan dasar, dalam keadaan netral, dalam keadaan stabil, itu tuh mengalami eksitasi. Nah, mengalami eksitasi ini kan kita tahu kalau tereksitasi atau terpental ke energi yang lebih tinggi, itu tidak stabil. Nah, dia akan cenderung kembali ke keadaan normal, keadaan dasar, sambil melepaskan atau mengemisikan energinya. Inilah yang digunakan sebagai sumber cahaya. Oleh karena itu, kekhasan dari sumber cahaya dari AS, energi yang dipancarkan itu mempunyai satu panjang gelombang, atau dengan kata lain namanya bersifat monokromatis. Makanya kenapa tidak diperlukan lagi monokromator di situ, karena cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya itu sudah bersifat monokromatis karena dihasilkan dari emisi logam yang tereksitasi. Nah, logamnya juga sesuaikan dengan jenis katodanya atau jenis dari ion yang kita akan ujikan. Nah, di sini nanti diemisikan cahaya, dia nanti akan melewati jendelanya. Jadi akan melewati di sini. Jadi nanti sumber cahaya melewati atau keluar dari sumber cahaya
Jadi lampu ini dalam kondisi dia monokromatis. Sampai sini ada pertanyaan mengenai kinerja dari lampu katoda? Halo? Halo? Nggak tidur kan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Hadir. Enggak, Bu. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Bu. Jadi kenapa sumber cahaya dari lampu HCl ini, elevated lamp ini bersifat monokromatis? Karena hasil dari emisi logam yang tereksitasi. Nah, Bu, izin bertanya, Bu. oh ya, silakan. Ibu kan udah monokromatis ya di lampunya, tapi mengapa di akhir itu ada monokromator, gunanya untuk apa, Bu? Nah, nanti sabar. Disimpan dulu pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya nanti disimpan dulu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kenapa? Jadi sumber nyalanya mempunyai satu panjang gelombang, sifatnya monokromatis. Nah, kemudian tadi dari komponen sumber nyala masuk ke daerah proses absorpsinya, di mana di situ yang mengabsorpsi harus atom. Nah, sebelum dia ke atom, kan larutannya sampel yang kita ujikan dalam bentuk larutan. Larutan bagaimana kok bisa di atom? Nah, inilah prosesnya. Larutan itu masuk ke daerah namanya nebulizer atau ruang pencampuran atau disebut juga ruang pembentukan aerosol. Jadi di sini cairan itu diisap oleh pipa kapiler masuk ke ruang nebulizer atau ruang pembentukan aerosol. Di sini prinsipnya adalah si cairan itu disemburkan. Nah, kalau disemburkan itu kan membentuk butiran-butiran, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian di sini bercampur dengan gas udara tekan dan gas asetilen. Kalau menggunakan pembakarnya asetilen dan udara tekan ya. Kemudian di situ akan bercampur membentuk aerosol. Nah, aerosol ini yang ukurannya kecil itu bisa langsung masuk ke pembakar, tapi kalau ukuran yang besar itu dibuang lewat drainase. Ini detailnya dari tempat pembentukan aerosol. Jadi ini ini adalah untuk menyemburkan cairan. Ada pipa kapiler masuk ke sini. Di sini ada tempat masuknya gas asetilen dan masuknya gas oksidan, udara tekan. Di sini udara tekan, di sini asetilen bercampur dengan semburan atau butiran dari larutan tadi, bercampur, spraykan. Di sini masuk spraykan, terus nanti masuk ke pembakar di sini. Kenapa kok bisa terserah? Karena di sini ada perbedaan tekanan. Di sini ada panas tekanan kan pasti rendah. Di sini tekanannya tekanan udara luar. Jadi akan terjadi perbedaan tekanan. Maka secara beda tekanan atau secara pneumatik, cairan terisap masuk ke daerah nebulizer. Ini kalau mau jelasnya, jadi cairan masuk disemprotkan lewat ini. Ini terbuat dari kaca. Sekaligus dia menyeleksi ukuran dari aerosol. Nanti aerosol yang ukurannya besar turun ke drainase. Ukuran yang kecil masuk ke pembakar. Ini tahap-tahapnya. Semburkan dan sampai yang penyemburannya sampai maksimal, artinya sampai terbaca
ada displaynya, energinya atau absorbasinya. Nah, ini tentunya banyakkan mana antara yang masuk ke pembakar dengan masuk ke drainase. Harusnya seimbang ya, antara yang masuk ke pembakar dengan yang keluar ke drainase. Harusnya sih lebih kecil ya masuk drainase. Tapi tergantung dari ini karakter dari senyawanya. Ini larutan yang digunakan atau yang diukur ini jelas harus clear, artinya jernih, nggak boleh adanya endapan. Dan ini ada pipa kapiler ya. Kalau ada endapan jelas menyumbat daerah sini. Penyumbatan ini akan mengakibatkan tidak terjadi proses semburan atau pembentukan butiran-butiran cairan. Ya, nanti proses pengukurannya juga akan terhambat. Ini bisa kalian deteksi kalau absorbasinya misalnya begini. Konsentrasi 2 ppm, absorbasinya 0,2. Tapi begitu absorbasinya dinaikkan, itu nilai absorbasinya rendah atau sama. Nah, ini bisa diakibatkan oleh adanya sumbatan di daerah nozzle ini. Jadi ada nozzle itu bagian yang menyemburkan cairannya. Itu yang harus diperhatikan. Atau terjadi tekanan yang tidak mencukupi. Jadi beda tekanan yang rendah sehingga tidak terisap cairannya. Nah, setelah aerosol yang memenuhi syarat itu masuk ke pembakar. Nah, pembakar ini kan di sini ada nyala. Nah, sekarang kita lihat profil dari nyala apinya. Profil dari nyala api itu seperti ini gambarnya. Di sini terlihat suhu yang paling tinggi ada di daerah tengah ini. Daerah ini. Disinilah diharapkan pembentukan atom paling banyak. Pembentukan atom paling banyak inilah yang harus dilewati oleh sumber cahaya. Jadi tidak di sini, tidak di bawah. Nah, itulah pentingnya pengaturan ketinggian dari pembakar. Jadi ini bisa diatur bisa rendah, bisa tinggi, bisa ke kanan, bisa ke kiri, supaya sumber cahayanya nanti ada di daerah di mana pembentukan atomnya paling maksimum. Ini kalau digambarkan seperti jadi pas, sehingga proses yang absorpsinya adalah maksimal. Jadi tidak di atas, tidak di bawah, daerah sini. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, ini memang tidak bisa ada patokannya ya. Harus pengujian berulang kali ya. Try and error. Error sih enggak sih. Jadi coba sekali gimana absorbansinya, maksimal enggak. Coba lagi posisinya ke bawah atau ke atas atau ke kanan atau ke kiri, nah itu harus dari percobaan. Ini sumber cahaya melewati daerah sini di mana proses pembentukan atom paling maksimal. Nah, nyala ini akan didapatkan kalau bahan bakarnya, bahan oksidannya, komposisinya juga tertentu. Nah, di sini karena intinya adalah proses atomisasi ini karena suhu nyala, ya. Karena adanya suhu nyala. Nah, suhu nyala itu sangat dipengaruhi oleh jenis bahan bakarnya, jenis oksidannya, dan jenis berapa besar komposisinya. Di sini misalnya propan dengan udara, bukan air ya, ini udara itu mencapai suhu 2267 Kelvin.
Kalau kita menggunakan asetilen dan udara, di sini mencapai 2540 Kelvin dengan komposisi tertentu. Jadi kalau mencapai ini komposisinya adalah komposisi yang optimum. Jadi kalau misalnya kebanyakan asetilen, udara tekanannya sedikit, tidak akan mencapai suhu ini. Tapi kalau udara tekanannya tinggi, asetilennya rendah, sama, suhunya tidak akan mencapai ini. Jadi kita harus cari berapa sih perbandingan antara asetilen dan udara tekan supaya mencapai suhu yang maksimum. Karena suhu inilah yang akan menentukan jumlah pembentukan atomnya atau jumlah atom-atom yang nantinya akan terabsorpsi secara maksimal. Kalau detailnya apa yang terjadi di proses nyala, ini sudah saya jelaskan yang minggu lalu. Pertama adalah desolvasi atau pengeringan, di mana pelarutnya, kan tadi kan yang kita uji adalah larutan, itu menguap, sehinggalah tinggallah residu dari padatannya dalam bentuk nanopartikel. Kemudian karena suhunya masih mencukupi, dia akan mengubah dari padatan menjadi fase gas. Di gas ini akan terjadi proses disosiasi. Inilah atau yang disebut dengan proses pembentukan atom. Inilah yang target utama dari kalau kita menguji menggunakan AAS atau SSA. Jadi ini ya pembentukan atomisasi atau pembentukan atom atau disebut atomisasi adalah target dari pengujian menggunakan spektrofotometri serapan atom. Jadi kalau ininya tidak maksimal, maka akan terjadi kesalahan dalam pengujiannya. Nah, kalau misalnya si atomnya itu mudah mengalami eksitasi, ya, tanpa adanya sumber cahaya, dia sudah mengalami eksitasi dengan hanya dari energi nyala, maka inilah target untuk spektrofotometri emisi atom. Jadi kalau emisi atom kan tidak menggunakan sumber cahaya, dia hanya cukup mengandalkan energi dari nyala. Jadi saya katakan atomnya juga logam-logamnya juga tertentu, hanya golongan 1 dan 2A yang bisa deteksi dengan spektrofotometer emisi atom. Nah, ada juga yang ion-ionnya mudah terionisasi. Jadi larutan itu kan ada kation, ada anion. Nah, ada begitu masuk ke dalam sumber nyala, itu bisa mengalami ionisasi. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi ini yang kita tidak harapkan, karena yang kita targetkan adalah atom daerah sini. Ini atom maksima, atom yang dalam keadaan energi dasar untuk AS, atau atom yang mengalami eksitasi untuk pengujian AES atau emisi atom. Ionisasi tidak kita harapkan, tapi masih ada beberapa yang mungkin bisa membentuk ion. Tapi kalau diharapkan tidak banyak ya, hanya sedikit. Nah, atom tadi kalau AS, atom ini akan dilewati oleh sumber cahaya yang mempunyai sifat monokromatis. Nah, sumber cahaya kan adalah energi juga kan. Nah, atom-atom itu dilewati oleh sumber cahaya, maka dia akan mengabsorpsi energi dari sumber cahaya tersebut. Jadi atom-atom itu akan mengabsorpsi energi dari sumber cahaya. Nah, kalau dia mengabsorpsi, tentunya dia akan mengalami eksitasi. Ya, mengalami eksitasi.
kondisi tereksitasi ini dia tidak stabil, maka dia akan mengemisikan energinya lagi supaya bisa kembali ke badan dasar. Nah kenapa tadi pertanyaan kenapa monokromator itu diletakkan setelah nyala? Di nyala itu ada proses absorpsi, ada proses emisi, ada juga molekul atau ion, dan juga mungkin bisa menyerap cahaya atau menyerap mengalami proses eksitasi. Nah ini kan menghasilkan energi juga. Padahal kalau absorpsi itu hanya mendeteksi energi yang panjang gelombangnya sesuai dengan sumber cahaya. Jadi kenapa monokromator diletakkan setelah nyala? Karena di nyala ini ada proses absorpsi, ada proses emisi. Emisi ini juga energi, tapi tidak diinginkan. Yang kita inginkan adalah proses absorpsinya atau energi yang tidak terserap, di mana energinya itu adalah mempunyai panjang gelombang yang sesuai dengan panjang gelombang dari sumber cahaya. Sedangkan kalau emisi itu panjang gelombangnya beragam, bermacam-macam. Nah ini yang tidak kita inginkan atau tidak kita masukkan dalam pengukuran, karena yang kita ukur adalah intensitas cahaya atau jumlah energi yang diteruskan yang mempunyai panjang gelombang sesuai dengan sumber cahaya, atau IT-nya intensitas cahaya dengan panjang gelombang di awal, atau IT berbanding dengan I0. Kan prinsipnya adalah observasi adalah IT berbanding dengan I0. I0-nya adalah panjang gelombang dari sumber cahaya I0-nya. IT-nya juga harus dari panjang gelombang dari sumber cahaya. Yang emisi diabaikan atau dibuang. Jadi monokromator ini menyeleksi hanya energi atau cahaya yang panjang gelombangnya sesuai dengan panjang gelombang sumber cahaya. Itu jawabannya. Tadi siapa yang nanya tadi? Saya aja. Siapa yang nanya siapa tadi? Rahadian Ibu. Oh Rahadian, oke. Terjawab kan? Kenapa monokromator diletakkan di setelah proses apa? Terjawab Ibu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya? Sampai jadi AS itu monokromatornya diletakkan setelah pembakar. Nah, saya kira kalau prinsip monokromator itu apa? Adalah menguraikan cahaya yang berbagai macam cahaya tadi atau berbagai panjang gelombang panjang gelombang dari intensitas cahaya hasil yang diteruskan dan hasil yang diemisikan. Sedangkan untuk absorpsi kita hanya memilih
intensitas cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai dengan sumber cahaya. Nanti diuraikan oleh isi diffraksi atau apa namanya pengurai cahaya. Jadi ini pengurai cahaya terjadi proses penguraian karena perbedaan sudut datang pada lapisan atau permukaan kisi diffraksi sehingga akan terurai berbagai panjang gelombang. Nanti panjang gelombang yang sesuai dengan sumber cahaya itu yang masuk ke detektor. Detektornya yang ke detektor sumber cahaya sinyalnya masih lemah, maka harus digandakan sinyalnya supaya nanti terbaca dengan maksimal di recordernya. Maka di sini disebutnya adalah penggandaan foton. Masuk ke recorder. Ada pertanyaan mengenai prinsip spektrofotometri serapan atom? Nah, kalau emisi bagaimana yang emisi? Yang emisi juga sama. Nah, kalau emisi kan atom begitu tidak ada proses absorpsi karena sumber cahaya, tapi dia begitu suhunya langsung dia mengalami eksitasi. Kemudian mengalami emisi karena dia tidak stabil, ya emisi nanti tetap masuk ke monokromator, tapi monokromator tidak bisa kita pilih ya, karena sesuai dengan logamnya berbagai macam. Kemudian baru masuk ke detektor. Nah, apakah AS termasuk single beam atau double beam? Ada yang bisa menjawab? AS yang sudah praktikum single beam atau double beam? Halo. Ada yang bisa jawab? Termasuk single beam, AS yang kita punya termasuk single beam, double beam. Single mungkin ya, Bu? Single. Berarti kita bolak-balik ngukur belangko ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya itu merupakan double beam atau berkas rangkap. Hanya memang sumbernya atau tempat pembentukan atomnya atau pembakarannya hanya satu. Nah, referensinya atau mengkoreksi terhadap nyalanya ini digunakanlah lampu deuterium. Jadi lampu deuterium ini berfungsi sebagai belangko untuk yang double beam. Jadi sebagai mengkoreksi nyalanya ini. Jadi di sini ada sumber cahaya lampu deuterium yang nanti sebagai pembanding untuk cahaya yang dihasilkan oleh nyala. Jadi AS ini sudah didesain bentuknya adalah double beam, hanya tidak didesain sebagai pembakar, tapi didesain sebagai lampu deuterium. Oke, itu ya. Jadi AS itu merupakan double beam. Meskipun pembakarnya satu, tapi sudah dikoreksi terhadap background dari nyalanya dengan menggunakan lampu deuterium.
Sampai sini ada pertanyaan? Nah, spektrofotometri serapan atom ini termasuk pengujian yang cukup teliti. Jadi mampu mendeteksi untuk konsentrasi ion yang sangat kecil atau ppm, bisa juga ppb, part per billion. Itu bisa deteksi dengan menggunakan AS. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam campuran itu lebih dari satu logam? Apakah bisa deteksi? Ada yang bisa jawab? Kalau di dalam campuran itu ada lebih dari satu ion logam, apakah bisa deteksi? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang lagi yang menjawab? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, ada yang tidak, ada yang bisa cari supaya cari voting. Ada lagi yang lain? Ada yang tidak, ada yang bisa. Siapa lagi yang bisa jawab? Satu-satu jadi bingung ya, mana yang benar? Tidak atau bisa? Ada yang lain menjawab? Kalau bisa nggak kita menguji di dalam sampel itu lebih dari satu ion, ion logam? Ada yang tidak, ada yang bisa. Kelas C dulu, ada yang jawab, bisa nggak? Kita menguji ion logam yang lebih dari satu menggunakan AS. Kelas C. Kelas C, siapa kelas? Absennya saya nggak bawa. Saya minta kelas C, absen. Ada yang bisa jawab? Atau karena sudah lewat jamnya ya? Jam lalu 8.40 ya. Oke, kita tutup hari ini dengan pertanyaannya. Apakah AS bisa digunakan untuk menguji lebih dari satu ion logam? Nanti saya minta daftar namanya di Pak Tatang. Bisa. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.